tugas kuliah kami untuk pembelajaran di sekolah. Nah, yang pertama itu ada beberapa pertanyaan tentang W, H, W, R, T, T, dan U. Beberapa pertanyaan itu kami rangkum berurutan, jadi saling menyambung pertanyaannya. Yang pertama, Bapak kan di sini sebagai guru kita. Jadi kami mau tahu nih apa tujuan layanan yang Bapak berikan untuk siswa tersebut pada saat proses baik itu konseling maupun bimbingan. Tujuan kita memberikan layanan kepada siswa. Yang pertama untuk membantu siswa baik secara kelompok maupun secara individu untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki sehingga nanti siswa tersebut bisa mandiri secara fisik, secara psikologis dan secara intelektual. Itu yang sangat penting. Perkembangan siswa yang harus kita berikan. Kemudian masalah atau kebutuhan apa yang mendorong Bapak untuk melakukan layanan tersebut? Kalau kita lihat dari kebutuhan, memang yang pertama didasarkan oleh asesmen di awal. Kita edarkan angket sebagai bentuk yang harus mereka isi, sehingga nanti dari situ nanti kita olah yang hasilnya nanti kita lihat dari item-item pertanyaan itu mana yang lebih cocok dan mana yang lebih persentasenya lebih besar, itu yang kita utamakan dalam pelayanan. Kenapa kan setelah Bapak berikan layanan nih, gimana cara Bapak mengetahui layanan yang Bapak berikan itu sesuai dengan untuk si siswa tersebut? Kalau kita lihat caranya, itu kan ada beberapa cara yang perlu kita pantau. Yang pertama, karena kita sebagai guru kita, dia kan harus kita lihat lebih potensinya kepada sikap. Beda kita dengan psikolog. Kalau psikolog itu lebih kepada jiwanya yang dilihat. Siapa kita, misal kita bimbing tentang kedisiplinan, itu kita pantau apakah dia sudah disiplin atau tidak. Kemudian minat belajar, apakah berkembang atau tidak, itu bisa kita pantau melalui guru yang masuk ke kelas. Atau nanti bisa kita lihat dari hasil evaluasi baik dari dengan semester atau UTS maupun nanti semester kemudian setelah Bapak memberikan layanan tersebut, hasil apa yang Bapak ingin capai setelah Bapak memberikan layanan tersebut? Ini yang hasil, kalau ditanya hasil apa, berarti kan karakter perubahan itu yang sekarang perlu kita lihat. Karena dengan perubahan karakter itu, mereka dari semua segi bisa nanti kita ketahui perubahan itu apa. Karena kalau karakternya nggak berubah, yang lain nggak bisa berubah. Itu yang perlu kita lihat. Kemudian aspek apa yang Bapak lihat untuk mengetahui bahwa pemberian yang Bapak kasih itu, layanan yang Bapak kasih itu bisa ada perubahan di siswa itu? Yang sangat penting kan aspek kepribadian dia. Secara umum itu bisa kita lihat nanti perubahan itu dalam segi kan ada 4: pribadi, sosial, belajar, dan karir. Itu yang bisa kita pantau. Kalau pribadi itu bisa kita lihat dari karakter ataupun tingkah laku dia sehari-hari. Kalau sosial, dari bagaimana pergaulannya dengan lingkungan, dengan guru, dan yang ada di sekitar sekolah. Kemudian kalau yang belajar itu bisa kita lihat pantauan melalui guru mata pelajaran. Bagaimana dia hari-hari, bagaimana perkembangan belajarnya, itu kita evaluasi dulu. Kemudian yang terakhir, kalau kita lihat dari segi karir, itu dari kemampuan yang dia inginkan, termasuk tadi akan melakukan dengan kesepakatan dengan bakatnya itu dia kan akan kita lihat bagaimana arah tujuan daripada keinginan yang diinginkan oleh siswa. Itu yang bisa kita pantau kan. Sedaya dari itu ya kerjasama dengan semua guru dan
siswanya bosan gitu. Jadi kalau menurut Bapak apa yang bisa kita lakukan supaya siswa tuh aktif dalam selama proses pemberian layanan tersebut? Layanan klasikal itu bisa kita lakukan dengan permainan-permainan, dengan penugasan, kemudian dengan kerja kelompok, ataupun dengan penggunaan secara umum bisa dengan permainan teknologi. Selanjutnya, mungkin ada beberapa siswa yang ketika kita kasih layanan itu menganggap yang kita berikan nggak penting. Jadi apa yang bisa Bapak lakukan supaya mereka tuh mengetahui bahwa layanan kita berikan itu penting untuk kedepannya, penting untuk si siswa tersebut. Kalau itu bisa kita lakukan, bahwa yang pertama kita harus bisa menarik perhatian mereka. Setelah ada mampu kita menarik perhatian, baru kita berikan pemahaman. Kalau nggak bisa kita tarik perhatian, ya sama saja kita Siswa banyak siswa yang di kelas itu misalnya selama bimbingan dia sendiri mereka tuh nggak ingin tahu dengan apa yang kita kasih jadi ada nggak strategi dari Bapak supaya anak-anak ini tuh muncul keingintahuan dalam diri mereka tuh selama kita berikan bimbingan? Kalau trik yang perlu kita lakukan pada siswa yang pertama kita harus membuat siswa itu penasaran. Dengan penasaran itu mereka akan ada keinginan ingin mengetahui. Jadi pada saat kita nggak bisa melakukan seperti itu, kita biarkan, berarti kan kita tidak berhasil. Untuk mungkin di selama sesi pemberian layanan tersebut ada siswa yang tiba-tiba hilang minatnya, nggak ingin lagi, nggak mau lagi dengan terima kasih bimbingan. Apa yang bisa Bapak lakukan supaya siswa ini nggak tiba-tiba merasa bosan ketika kita berikan bimbingan? Yang merespeki, sehingga nanti kan mereka kan kembali lagi pada perhatian kita. Jadi kalau nggak kita buat selama proses pemberian layanan tersebut, hambatan apa yang sering Bapak temui selama beberapa proses layanan? Mungkin ada siswa yang fokus atau mungkin ada yang siswa yang ribut, dan bagaimana Bapak mengatasinya? selama ini kita masuk ada pemahaman. Kenapa? Karena mungkin yang kita berikan itu karena latar belakang dari kebutuhan mereka. Jadi pada saat kita memberikan kebutuhan yang mereka inginkan, otomatis mereka pasti berminat, suka. Ini kan tidak mungkin bisa jam-jam tertentu dia butuh A, kita bawa yang B. Jadi itu enggak, karena ini hasil dari asesmen yang kita bawa. Kelas ini butuhnya apa? Berarti misal dia butuh dengan teknik-teknik belajar, ataupun dia butuh pergaulan dengan teman sebaya, ataupun pergaulan bebas, ataupun bahaya-bahaya merokok, bahaya narkoba. Jadi yang kita bawa itu karena mereka butuh presentasi di kalian, sehingga dari presentasi itu mudah-mudahan mereka bisa mengikuti dan nyaman untuk mereka. Pak, ini bagaimana cara Bapak membantu siswa untuk menjalani masalah yang besar yang sesuai dengan mereka? Kalau kita
kita lihat bagaimana mendalami masalah itu kan tergantung pada masalah. Kalau memfasilitakan masalah apa, karena kita nggak ada komunikasi langsung dengan masalah, sulit. Kenapa? Karena tidak menerima jawaban yang kita gali dari persoalan itu. Jadi pada saat ada permasalahan itu, yang penting kita bagaimana menggali informasi dari dia, sehingga informasi ini yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Selanjutnya, kegiatan apa yang Bapak lakukan agar siswa dapat mendalami atau memahami isu-isu penting bagi mereka? Yang kalau yang lebih contoh tersebut yaitu bimbingan kelompok. Kenapa beda dengan konseling kelompok? Kalau bimbingan kelompok itu yang diangkat isu yang berkembang, yang update pada mereka, nanti ada kesepakatan apa sih yang kita bahas pada kamu. Tapi kalau konseling itu lebih ke masalah yang dimiliki oleh pribadi atau individu masing. Terus tentang Terus tingkat sesuatu ada masalah-masalah yang mungkin mereka lupakan, ya kan? Jadi gimana sih cara Bapak atau strategi Bapak supaya siswa tersebut dia mengingat kembali tentang masalah yang dia lakukan? Ada nggak sih trik dan tips dari Bapak? kalau kita bilang trik untuk masalah yang sudah ada, seharusnya memang masalah itu kan yang kita hilangkan dari dia. Jadi pada saat kita bangkitkan lagi, emosinya akan timbul kembali. Kalau memang trik untuk menggali informasi hal-hal yang sudah lama, memang kita sulit dalam artian pada saat kita ingin mempertanyakan kepada hal yang mereka alami dan mereka sudah berusaha untuk menghilangkan, itu biasanya siswa itu agak tertutup karena dia nggak berusaha untuk menghilangkan. Tapi kita harus buat trik itu untuk menggali. Berarti kita harus membuat shock terapi kepada dia, sehingga nanti pada shock terapi itu sehingga nanti dia akan bangkit emosi dia. Dengan bangkit emosi itu bisa jadi pelan-pelan bisa kita bangkitkan masalah yang pernah dia lakukan yang sudah dia lupakan. Terus kan ini si siswa ini ada masalahnya, istilahnya nggak bantu dia. Terus ada nggak gimana sih cara Bapak untuk membantu si siswa ini memecahkan sendiri masalah yang dia hadapi? Memang kalau tugas BK itu bimbingan konseling bukan menyelesaikan masalah, cuma mencari solusi dari masalah. Yang menyelesaikan masalah itu individu atau kelompok-kelompok sendiri. Kita hanya membimbing mereka, mengarahkan mereka, bukan jalan keluarnya. Terus kan misalnya siswa punya keinginan sesuatu, keinginan yang pengen dia capai, ada nggak sih gimana cara Bapak untuk dorong ke sesuatu supaya keinginan yang dia ingin tersebut tercapai? Ya, nanti kan yang pertama kita lihat keinginannya apa, kemudian dari keinginan yang dia inginkan, kendala untuk mencapai keinginan itu apa. Karena kalau kita nggak tahu kendala apa yang dia hadapi, nggak mungkin bisa kita memberikan motivasi. Jadi tergantung kepada jenis keinginannya, kemudian langkah-langkah yang sudah dia tempuh, gimana kendala-kendala yang dia hadapi. Kalau keinginan untuk kuliah, ke jurusan kuliah, itu kita lihat dulu jurusan apa, kemudian lihat lagi latar belakang dia, pelajaran mana yang lebih dominan dia miliki, nilai yang bagus. Dalam pemberian layanan, contohnya dalam pemberian layanan Asika itu, bagaimana cara Bapak menyesuaikan materi sesuai dengan bakat, minat dan mungkin belajar siswa itu? Yang pertama kita sudah ada data sebelumnya, kita ada tes daya belajar. Itu memang dilakukan oleh dari tes daya belajar itu satu kelas itu nggak sama. Dia kan berbeda. Jadi pada saat perbedaan itu kita harus bisa memahami
ini dan bisa mendeteksi dari keinginan-keinginan dari mereka, sehingga dari berbagai gaya belajar itu bisa kita bawa ke satu arah yang membuat mereka itu terarah. Misal ada yang visual, kan tidak visual selalu kita mengajar. Kemudian auditori, kan tidak semua auditori selalu yang kita lakukan. Kemudian kinestetik juga enggak. Jadi ada variasi-variasi yang tersentuh dari semua siswa yang ada di dalam. Makanya dalam teknik-teknik seperti itu kita tidak menggunakan pada satu mengajar. Kalau metode mengajar ceramah yang mulai dengan itu. Nah, jadi di situ harus ada perbedaan. Dan nanti kita harus menghargai dan bisa melemparkan pertanyaan-pertanyaan, sehingga dari pertanyaan itu kita memberikan apresiasi kepada siswa. Itu salah satu yang membuat mereka ternyata dihargai. Kemudian tidak boleh kita setiap ada jawaban atau pertanyaan dari siswa kita begitu dia bertanya seolah-olah kita udah tahu terus, kita enggak pertanyaan mereka itu kita berikan kesempatan kepada mereka walaupun pertanyaan itu udah tahu kita. Nah, itu untuk memberikan semangat dari siswa. Kalau kita atau kita katakan bahwa itu sudah kita pahami, itu akan mendidik mereka. Kita sebagai guru doktrinnya bahwa itu akan anak-anak tersebut sulit nanti untuk memberikan pendapat ataupun memberikan pertanyaan dan tanggapan. Kemudian dari layanan itu tentu ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Nah, dari kesulitan itu misalnya contohnya seperti kurangnya minat siswa. Nah, bagaimana cara Bapak dalam meningkatkan minat siswa ini atau menyesuaikan siswa meningkatkan minat siswa ini sehingga proses layanan itu bisa berjalan dengan maksimal. Kalau kita teknik kita untuk meningkatkan minat, memang langkah-langkah itu harus kita pahami, kita buat mereka tertarik dengan walaupun materi itu kadang-kadang ada materi yang mereka tidak inginkan. Jadi pada saat mereka tidak ada keinginan, itulah makanya kita harus ada pendekatan tadi kalau klasikal secara umum, tadi anak yang punya kurang minat, kurang termotivasi, kita harus bicara individual. Apa sih yang mereka inginkan? Apa sih kendala yang dia hadapi? Mungkin bisa jadi setiap anak itu kan beda-beda bawaannya setiap hari. Bisa jadi anak yang kurang minat ini punya masalah, punya latar belakang, punya kendala pada saat pagi apa yang dia alami, sehingga di kelas memang dia jangankan untuk mengikuti pelajaran, kadang-kadang minat untuk duduk di kelas saja. Jadi di situ dengan ada pendekatan secara individual, nanti kita akan coba komunikasi, kita coba coaching dia, di situ akan mendapatkan informasi sehingga ke depan bisa kita lebih paham, memahami apa sih dia. Kemudian setelah pengesahan tadi, gimana cara Bapak untuk membantu si siswa itu mengevaluasi diri terhadap permasalahan yang dia hadapi? Kita berikan tugas sehingga dengan evaluasi diri kan dia harus kita berikan mana sisi-sisi yang sudah positif, mana sisi-sisi yang masih negatif, kemudian ada sisi yang ingin dia kembangkan, apa yang sudah pernah dia lakukan, sehingga dengan evaluasi seperti itu kita memahami gimana sih perjuangan siswa tersebut. Memang tidak mudah seperti apa yang kita sampaikan untuk melakukan praktik langsung. Memang butuh kendala-kendala itu pasti ada di dalam sebuah praktik. Sehingga dari kendala itu kita jadikan sebagai pengalaman bahwa oh ternyata metode yang kita lakukan kepada si A tidak sesuai dengan si B. Si B tidak sesuai dengan si B. Situlah ada perbedaan. Karena ada anak yang terbuka, itu mudah. Ada anak yang kadang-kadang sangat butuh. Kita tanya kadang-kadang untuk mengungkapkan ada susah. Kemudian yang kedua, bisa jadi anak ini anak yang tidak ada latar belakang kemudian ada anak yatim, ada anak piatu, itu
itu kan berbagai problem karakter siswa yang memang harus kita pahami. Pada saat kita memberikan sesuatu kepada anak yang kita anggap bahwa anak itu semuanya bagus, itu tidak bisa masuk. Jadi itu kita umpamakan, makanya kita pergi ke sebuah pesta, menu yang sudah ditaruh itu, tapi pilihan kita kan tidak semua. Itu pilihannya karena kita suka yang ini tidak ada 10 menu sebelumnya kita makan. Jadi tidak sama. Makanya itu kembali kepada secara psikologis bahwa anak itu memang dia secara normalnya bahwa dia butuh bimbingan, butuh perhatian. Anak yatim, dia kadang-kadang di rumah nggak ada yang peduli, nggak ada yang sayang sama dia. Dia butuh di sekolah, ingin untuk ada hal-hal yang dilakukan menjadi perhatian kita. Jadi sebagai guru kita, permasalahan yang dilakukan oleh siswa itu jangan kita jadikan bahwa sebagai bahwa anak itu bermasalahan yang kita cek terus. Tidaklah, sehingga dengan kita memahami latar belakang, kita tidak pernah memberikan label kepada siswa atau siswa itu. Saat kita dalami, nggak memahami juga akan bisa juga. Ini banyak kita pada saat kita komunikasi, dia memberikan informasi itu kita memahami tetap dengan prinsip kita bahwa kita mendalami. Tapi pada saat ada prinsip kita memahami dan mengerti apa yang dia alami, itu yang memang kita sulit karena kalau teori enggak prakteknya sulit. Kenapa? Karena pemahaman siswa dengan kita memang pasti ada perbedaan. Kenapa? Karena dalam menganalisa kemudian untuk menimbang dan memutuskan. Jadi di antara yang sulit itu kita coba buka wawasan kita sehingga nanti apa yang kita sampaikan itu bisa dipahami dengan bahasa-bahasa yang lebih mudah dipahami, dengan bahasa-bahasa yang sulit mereka pahami. Jangan dengan istilah, karena untuk mencari solusi memang dia lagi-lagi kita tuntut dia harus punya kontrol, punya nggak mungkin. Jadi bisa jadi banyak akan sekali tuntas karena bisa dibosan. Menjaga keterlibatan siswa agar konseling itu apa yang Bapak ambil ke depannya supaya tujuan yang Bapak berikan itu bisa tercapai untuk keterlibatan siswa untuk ke depannya. Langkah-langkahnya yang pertama kita kan ada evaluasi dari mana? Evaluasi dari apa yang sudah kita lakukan, dari hasil evaluasi itu kan ada tindakan. Jadi tindakan apa yang sesuai dengan hasil evaluasi tadi. Jadi pada saat kita evaluasi misal ini boleh berkembang secara optimal, berarti kita harus cari langkah tindak lanjut selanjutnya. Berarti
bagaimana kita kembangkan potensi siswa ini supaya berkembang secara optimal. Jadi pada saat kita kan diagnosa, dokter ada diagnosa, pada saat diagnosa salah berarti tidak lanjutnya salah. Kemudian pada saat kita kalau kita guru kan menganalisa kita apa, pada saat analisa salah, contoh sebagai contoh, begitu ada anak yang keluar masuk, nah itu contoh. Kita analisa kita, oh anak ini suka cabut, anak ini suka cabut. Pada saat analisa suka cabut, apakah benar? Belum tentu. Jadi hasil analisa ini kita komunikasi baru bisa. Kenapa? Kamu sering keluar masuk pada jam ini. Ternyata hasil evaluasi kita dia punya latar belakang kesehatan, bisa ada kendala-kendala dengan guru yang bisa kita libat. Jadi setelah kita evaluasi ternyata anak ini salah pada saat kita ambil tadi tindakan bahwa anak cabut. Jadi pada saat salah analisa salah obat harus optimal. Jadi yang kita mau tuntaskan anak ini tidak keluar masuk kelas, kita ponis dia depan cabut, dia akan membawa kita dia tersinggung dengan apa. Jadi makanya yang depan harus ada evaluasi kita untuk mendeteksi persoalan yang dia alami secara konkret. Setelah itu baru bisa kita ambil suatu tindakan atau langkah-langkah selanjutnya yang bisa kita selesaikan. Kalau kita tidak melibatkan siswa, hanya kita melibatkan siswa tadi, memang tidak efektif. Hanya kita mendengar informasi, mendengar laporan, tanpa kita melibatkan siswa secara langsung. Pada saat kita libatkan siswa secara langsung, disitulah baru kita baru tahu informasi yang jelas, sehingga langkah-langkah yang kita berikan sesuai dengan apa yang dia alami. Ini kebanyakan kita kan cabut, anak ribut siswa di kelas, salah siswa, padahal gurunya tidak bisa memanage kelas. Anak tidak masuk, terlambat masuk, denda siswa, padahal guru sedang terlambat. Nah inilah makanya prinsip kita sebagai guru ini, kita harus menjadi sebagai idola siswa. Contoh role modelnya kita. Pada saat kita role modelnya sudah bagus, apapun yang kita sampaikan ke siswa, Bapak dan Ibu guru itu tidak hanya menyampaikan. Ternyata selama ini saya lihat Bapak Ibu guru itu seperti itu. Jadi pada saat kita hanya menginginkan siswa berubah, sedangkan kita nggak jadi contoh bagi mereka, bagi kita tidak bisa. Contoh lain disiplin. Kita nggak disiplin. Kita mau siswa kita bimbing siswa disiplin. Untuk kita dia nggak jawab, ibu aja baru datang pada merasa terlambat. Kan itu. Itu saja Pak. Alhamdulillah rencananya sudah selesai. Terima kasih Pak atas waktunya, sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan wawancara kami. Kami ada ilmunya yang luar biasa. Itu saja dari kami. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, kami. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.